Subianto merombak Kabinet Merah Putih, namun Menko Polhukam dan Menpora baru belum diumumkan. TNI membidik dugaan pidana Ferry Rawandi, pegiat media sosial yang lantang bersuara. Satu orang tewas ketika militer Israel menyerang Menara Al-Roya di jalur Gaza. Pemirsa, serah terima jabatan Menteri Keuangan digelar di Gedung Kementerian Keuangan RI. Sambutan hangat mewarnai kedatangan Sri Mulyani sesaat tiba di lokasi. Tiba di Aula Mezanin Gedung Juanda 1, Sri Mulyani tampak ayu dengan balutan selendang batik. Lewat kepiawaiannya, Sri Mulyani yang telah menjabat Menkyu sejak era Presiden SBY, sukses menakodai ekonomi Indonesia melewati ancaman badai krisis khususnya saat pandemi COVID-19. Selanjutnya kursi panas Menkyu dijabat Purbaya Yudi Sadewa yang sebelumnya menduduki jabatan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan. Merupakan suatu kehormatan dan juga privilege atau keistimewaan bagi saya yang diberikan kepercayaan tugas mengabdi dan berbakti untuk bangsa dan negara Indonesia, membantu Presiden terpilih untuk mencapai cita-cita Republik Indonesia. Saya berterima kasih atas kepercayaan dan kehormatan tersebut. Saya berterima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Keuangan. Selain itu, transformasi kelembagaan yang beliau jalankan, mulai dari restrukturisasi Direktorat Jenderal hingga pembentukan unit-unit baru, adalah fondasi penting yang akan memperkuat Kementerian Keuangan menghadapi tantangan masa depan. Integritas, profesionalisme, dan reputasi internasional yang beliau bawa telah menjadi teladan bagi kita semua, sekaligus menjaga. Menteri Keuangan Purbaya menegaskan akan bekerja maksimal untuk membalikan kondisi ekonomi secara luas dan pasar keuangan menjadi lebih baik dengan cepat. Terkait pelemahan IHSG pasca perombakan kabinet, Purbaya menganggap hanya transisional. Usai dilantik sebagai Menteri Keuangan, Purbaya menegaskan akan bekerja maksimal untuk membalikan kondisi ekonomi secara luas dan pasar keuangan menjadi lebih baik dengan cepat. Purbaya menyebut pelemahan IHSG saat dirinya dilantik hanya transisional karena investor belum kenal dirinya dan akan segera berbalik arah dalam waktu dekat. Meski tidak merincikan lebih detail mengenai kebijakan atau langkah apa saja yang akan diambil, Purbaya optimistis kondisi pasar akan kembali menguat. Selama ini ada perlambatan ekonomi yang karena berbagai hal dan keributan yang demo itu sebetulnya karena sebagian masyarakat mungkin merasa ini lambat ya tertekan. Nah sekarang kita balikkan dengan cepat. Dalam seminggu 2 minggu pasti akan balik. Kalau IHSG anjlok biasa mungkin takut, tapi kan saya lama di pasar, saya 15 tahun lebih di pasar, jadi saya tahu betul bagaimana memperbaiki ekonomi. Seperti diketahui, IHSG ditutup di 1,28% atau 100,49 poin ke level 7.766,84. Usai perombakan Kabinet Merah Putih, koreksi tajam ini dipicu aksi jual di sejumlah saham perbankan besar yang menjadi penekan utama indeks. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan Kabinet Merah Putih. Presiden melantik menteri baru, namun Menko Polhukam dan Menpora yang baru belum diumumkan. Bersumpah, demi Allah saya bersumpah. Presiden Prabowo Subianto melantik menteri baru di Kabinet Merah Putih. Mereka adalah Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan,
Mukhtarudin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI, dan Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi. Presiden Prabowo juga melantik Muhammad Irfan Yusuf dan Dhanil Azhar Simanjuntak sebagai Menteri dan Wakil Menteri Kementerian Haji dan Umroh. Namun Presiden belum melantik Menko Polkam dan Menteri Pemuda dan Olahraga. Untuk posisi Menko Polkam saat ini dalam posisi ad interim dan belum ditunjuk secara definitif. Belum menunjuk secara definitif siapa yang akan beliau tugaskan menjadi Menko Polkam, sehingga untuk sementara waktu beliau akan menunjuk ad interim untuk menjabat sebagai Menko Polkam. Siapa Mas? Hah? Tunggu nanti diumumkan. Menhan Mas. Tunggu dulu, intinya kalau sebelum ditandatangani kan kita nggak berani menyampaikan itu. Yang kedua, berkenaan dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, jadi pengganti Menteri Pemuda dan Olahraga kebetulan posisi sedang di luar kota sehingga tidak bisa mengikuti pelantikan pada sore hari ini. Akan dijadwalkan kembali di prosesi pelantikan yang berikutnya gitu. Lebih lanjut, Mensesnek Prasetyo Hadi menjelaskan perombakan Merah Putih dilakukan berdasarkan berbagai masukan dan evaluasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, berikut adalah sejumlah nama menteri yang baru dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana kemarin.